Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Terima kasih ya telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda nih dari video-video sebelumnya. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu spesial di video kali ini. Siapa beliau? Teman-teman pasti sudah tahu, terutama bagi sobat catatan guru yang telah melakukan pembelian kelas di luar sekolah. Ya, benar sekali. Beliau adalah salah satu trainer atau biasa dikenal dengan coach di luar sekolah. Siapa beliau? Nama lengkapnya adalah Muhammad Fauzan Ahsan atau biasa dikenal dengan Mas Fauzan. Apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah baik. Gimana Mantap. kabarnya Mas Ham? Alhamdulillah sehat, Mas. Jadi, siap sharing hari ini ya, Mas, ya? Siap, pasti siap. Oke. Nah, jadi Sobat Catatan Guru, di video kali ini juga kita ada giveaway yang khusus diberikan oleh luar sekolah kepada teman-teman sekalian. Caranya mudah banget pokoknya. Jadi kalian tonton aja video ini sampai selesai. Di akhir video nanti kita umumin seperti apa pertanyaannya. Dan Sobat Catatan Guru, tulis aja jawabannya di kolom komentar. Baik, Mas Fauzan, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai pemaparannya dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya aja, Mas, ya. Ini juga Oke, mewakili siap. dari Sobat Catatan Guru, karena memang sebagian besar ini yang membeli kelas di luar sekolah di gelombang ke-23 itu adalah kelasnya belajar membuat rencana bisnis untuk pemilik toko. Nah, ini juga nanti bakal dijelaskan secara detail nih oleh Mas Fauzan kepada Sobat Catatan Guru. Kenapa, apa benefitnya, dan lain sebagainya. Baik, Mas Fauzan, satu pertanyaan pembuka dari saya mewakili Sobat Catatan Guru, yaitu kenapa sih Mas Fauzan, teman-teman ini, para Sobat Catatan Guru, peserta program Kartu Prakerja harus membeli pelatihan di luar sekolah, terutama di kelas yang kami rekomendasikan banget dan jumlah pembelinya juga banyak ya Mas ya. Salah satu Betul, betul kelas ya. yang uh, penjualannya juga banyak Populer ya. seperti itu. Kenapa Mas? Betul. Silahkan dijelaskan Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ham. Ya, senang sekali kita bisa bertemu ya Sobat Catatan Guru dengan sesi ngobrol bareng dengan tim luar sekolah. Nah, jadi kami ada beberapa pelatihan yang alhamdulillah menjadi populer di program pelatihan prakerja ini dan salah satunya adalah kelas rencana bisnis. Kenapa kelas ini itu bagus sekali untuk sobat prakerja? Jadi alasan yang pertama sudah pasti kita tahu bahwa membuat rencana bisnis itu adalah salah satu step awal untuk kita membuat bisnis dan yang kita lihat banyak peserta dari prakerja itu yang punya atau rencananya kepengen bikin usaha sendiri nih, jadi kepengen entrepreneur gitu. Nah, kalau entrepreneur itu syarat awalnya adalah harus membuat rencana bisnis. Di rencana bisnis itu kita bisa menggambarkan kira-kira tren masyarakat apa yang sedang muncul nih saat ini. Jadi kalau saat ini kan tren masyarakat itu apalagi dengan dunia digital yang sangat-sangat dinamis, itu berubah sekali pola pandangnya. Sekarang kan sudah dikenal ya istilah-istilah seperti flexing dan lain Ya, sebagainya atau misalkan ada banyak sekali lah tren-tren yang sangat muncul dan itu memang terjadi ya di dunia digital ini dipengaruhi oleh sangat-sangat dinamis dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kita harus bisa meng-capture itu dan kita buat dalam suatu rencana bisnis mau ngapain sih kita berhadapan dengan market yang terus berubah. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menghindari kesalahan fatal. Jadi ibaratnya kalau bikin bisnis itu sama seperti kita mau bepergian ke suatu tempat. Nah, kalau kita mau bepergian, ada dua cara ya, apakah kita mau bepergian tanpa rencana atau dengan rencana. Kalau dengan rencana, setidaknya kesalahan yang akan dihadapin ketika nanti di perjalanan itu akan diminimalisir. Dibandingkan kalau kita sangat spontaneous gitu ya, pergi ke suatu tempat tanpa perencanaan, tanpa itinerary, tanpa segala macam, itu sangat berbahaya dan
terkadang memang yang namanya perjalanan sama bisnis berbeda. Kalau di perjalanan oke, mungkin kita jadinya waktunya jadi datang ke tempatnya jadi lebih lama. Cuman kalau bisnis kerugiannya adalah uang gitu ya. Jadi ada modal kita yang ibaratnya menjadi rugi. Selanjutnya kita juga dapat mengontrol usaha dan menentukan prioritas. Nah, dengan membuat rencana bisnis, kita dapat membuat prioritas dalam pelaksanaan bisnisnya. Jadi kita misalkan kalau ingin mulai pertama kali, biaya-biaya apa aja sih yang harus kita keluarkan ketika memulai bisnis pertama kali. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol biaya tersebut. Dan kemudian bagaimana juga kita mengontrol operation-nya. Jangan sampai nanti operation-nya biayanya lebih lebih besar dibandingkan pendapatannya. Nah, itu semuanya ada kalau kita sudah bikin rencana bisnis. Selanjutnya juga dengan membuat rencana bisnis atau dalam terminologinya disebut business plan, itu bisa menjadi panduan ataupun dokumentasi untuk kita mengajak investor yang ingin nanti join dalam bisnisnya kita. Jadi kalau ada investor yang tertarik dengan pertama ide bisnisnya, dengan misalkan ada potensi yang bagus di industri yang akan kita masukin, kemudian dan juga dengan kira-kira estimasi pendapatannya, nah mungkin investor ada nih yang mau join, yang mau nanti menanamkan modal. Nah, sedangkan kita untuk meyakinkan investor itu kan nggak cukup dengan pengajakan biasa lewat lewat omongan ya, perlu ada sebuah dokumentasi yang tertulis dan dokumentasi tertulis itu dicantumkan dalam rencana bisnis. Selanjutnya juga bisa jadi bahan komunikasi kalau kita memang nanti ada banyak pemilik saham gitu ya. Jadi dengan bisnis plan itu salah satu media untuk komunikasi. Kemudian juga menjadi panduan, karena dengan kalau kita mentok ya dalam menjalankan bisnis itu terkadang ada beberapa saat kita mentok. Dalam artian mentok misalkan kenapa penjualan tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, dengan punya kita bisnis plan, setidaknya kita bisa tahu apa sih yang menjadi dari awal ini menjadi tujuan. Jadi ketika mentok, kita harus balik lagi ke tujuan awalnya, kita mau jualan apa gitu. Terkadang di lapangan banyak juga ada orang yang awalnya kepengen misalnya jualan sembako, tapi tiba-tiba di tengah jalan karena ada booming kosmetik, jualan kosmetik, namun ternyata ongkos atau biayanya besar. Nah itu yang menjadi kendala ya, karena itu nggak sesuai dengan bisnis plan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian tadi juga ditambah dengan ada bisnis plan juga bisa menyeimbangkan emosi dan rasio. Jadi kalau kita punya bisnis plan, setidaknya kita bisa ada panduan untuk menstabilkan emosi kita atau rasionalitas kita dalam melakukan keputusan usaha. Jadi memang keputusan usaha itu jangan sampai dipengaruhi oleh rasa emosi kita gitu, tapi harus dengan rasio ya, rasio, tapi itu juga harus diseimbangkan ya antara emosi dan juga rasio. Nah, ini juga yang menarik nih karena peserta prakerja itu memiliki potensi ataupun diberikan peluang oleh pemerintah untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Nah, kalau dengan berencana bisnis, kita kan setidaknya punya dokumentasi, punya kira-kira dokumentasi yang menggambarkan potensi pengembangan usaha, kemudian nanti kira-kira potensi pendapatannya, dan lain sebagainya, rencana marketing, dan lain sebagainya. Nah, dengan ada dokumentasi itu bisa menjadi panduan ataupun bahan ataupun persyaratan yang mana kita bisa mengajukan KUR kepada pemerintah, karena pemerintah bekerjasama dengan perbankan BUMN itu menyediakan KUR untuk alumni prakerja yang mana plafonnya itu dari 10 sampai 100 juta. Nah, ini menarik sekali kan ya, belajar bisnisnya di prakerja, kemudian oleh pemerintah diberikan peluang untuk mendapatkan kredit usaha, dan di pelatihan luar sekolah kita akan bantu bagaimana membuat rencana bisnis yang sukses, dan juga nanti harapannya dengan membuat rencana bisnis itu adalah tahapan kita agar bisnis kita sukses gitu. Jadi seperti pepatahnya George Washington ada tuh bagus. Jadi kalau George Washington dia bilang kalau dia ingin motong pohon itu kan harus nyiapkan gergaji. Nah, dia biasa nyiapkan 60% waktunya, lebih dari setengahnya untuk mengasah gergajinya. Jadi
ketika dia mau motong pohon itu nggak langsung gergaji, tapi dia siapkan dulu gergajinya yang tajam baru dia potong. Nah, sama seperti itu analoginya kalau kita ingin usaha, kita siapkan dulu nih rencananya, seperti apa yang detail day to day-nya, rencana misalnya untuk nanti menggambarkan industrinya, kemudian nanti bagaimana kira-kira rencana pengeluarannya, kemudian bagaimana tempatnya di mana, kemudian barang-barang apa, investasi modal apa aja segala macam, dan nanti estimasi pendapatannya akan seperti apa, baru nanti kegambar keuntungan yang akan didapatkan setahun seperti apa. Nah, dari situ itu jadi panduan gitu. Nah, apakah nanti realitanya di atas plan atau di bawah plan, baru nanti kita adjust rencana bisnis kita. Nah, jadi seperti itu, Mas Al. Memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita ikut pelatihan rencana bisnis, terutama untuk peserta prakerja yang ingin menjadi entrepreneur. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas penjelasannya. Jadi memang sangat-sangat recommended sekali bagi untuk sobat catatan guru ya yang pada saat ini ada rencana nih ingin memiliki sebuah usaha atau toko. Dan bagi sobat catatan guru yang sudah memiliki toko, dan ini sangat recommended juga agar nantinya Betul. tokonya bisa berkembang seperti itu ya Mas ya. Betul, Jadi betul sekali. ya, jadi Sobat Jalan Guru tadi sudah dijelaskan secara detail sama Mas Fauzan terkait tentang alasannya mulai dari tren masyarakat yang berubah. Jadi kita sebagai entrepreneur itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jangan mementingkan emosi sendiri seperti itu. Kemudian bisa menghindari kesalahan fatal karena kan rencana itu kalau rencana baik, insya Allah hasilnya juga baik seperti itu. Baik. Karena tadi Mas mengatakan bahwa memang rencana yang baik itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tadi diibaratkan kalau memotong pohon itu sebagian besar usaha yang dilakukan adalah pada saat mengasah gergaji atau pisau dan lain sebagainya. Jadi nanti pas actionnya itu lebih mudah seperti itu. Betul sekali. Iya. Selanjutnya Mas Fauzan terkait tentang karakteristik rencana bisnis ini seperti apa sih kalau yang baik itu Mas? Karena kan kita nggak tahu nih, terutama orang awam seperti itu kan, apakah bisnis yang saya jalankan ini sudah baik atau enggak seperti itu. Mungkin Mas Fauzan bisa jelaskan kepada kita semua. Oke, baik. Nah, pertama, karakteristik dari rencana bisnis yang baik itu adalah harus dibuat secara spesifik ya. Jadi dalam rencana bisnis itu harus dibuat semacam tugas-tugas awal ketika dalam membuat bisnis itu to-do list-nya seperti apa gitu ya. Itu harus dibuat. Terkadang kelemahannya kita nih pebisnis itu ketika mulai bisnis kan langsung terjun aja, nyemplung aja gitu ya. Nggak persiapan gitu. Kalau orang mau renang kan pakai misalnya mau renang itu ada live vest-nya, kemudian kita sudah tahu kalau renang itu kita kuat berapa menit nafasnya, itu dilatih dulu begitu ya. Nah, kelemahannya karena kita mau belajar bisnis itu langsung nyemplung, akhirnya banyak yang gagal. Gagalan itu karena rata-rata nggak siap baik secara tadi perencanaannya, dan juga secara mentalnya. Itu yang mengakibatkan kenapa sih banyak orang yang mulai bikin toko itu berbisnis itu rata-rata gagal. Nah, karena seperti itu. Makanya kita harus bikin rencana bisnis yang spesifik. Nah, spesifiknya di situ ada bikin to-do list, bikin deadline dari to-do list-nya itu, membuat prediksi, membuat anggaran, membuat indikator kalau bisnis kita tuh sukses gitu. Terus ada ucapan, misalnya ada pertanyaan, kan di mana-mana yang ngatur itu kan Tuhan gitu ya dalam usaha itu. Kadang-kadang suka ada yang gitu ya, ngapain bikin rencana, kan Tuhan yang memutuskan. Ya tidak apa-apa, kita bikin rencana, setidaknya rencana ini jadi doa buat kita gitu. Semoga nanti Tuhan ibaratnya mengabulkan cita-cita kita. Bayangkan kalau kita nggak punya cita-cita ya, apa yang mau kita kejar gitu, dan ibaratnya kan Tuhan itu akan mengabulkan sesuai dengan persangkaan hambanya. Nah, kita ibaratnya Bismillah aja dengan rencana bisnis ini. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi gitu. Kemudian selanjutnya setelah spesifik bisnis plan itu harus dibuat secara komunikatif, sehingga di kata-kata ataupun yang kita buat dalam rencana bisnis itu bisa mudah dimengerti. Kemudian juga harus realistis. Nah, ini juga terkadang
karena saking kita optimisnya, kita buat dalam rencana bisnis itu misalkan target pendapatan itu sangat besar sekali gitu ya. Seperti yang lagi rame nih saat ini, misalkan kemarin ada yang punya skincare bilang omset kita 600 miliar sebulan gitu kan, tapi pas Siap, dicek siap, bener siap. nggak, realistis nggak? Nah seperti itu. Mungkin Iya, bagi dia seangka segitu adalah harapan begitu ya, harapan iya bahwa doa. targetnya segitu, doa begitu. Ya kita ini aja apa namanya, positive thinking aja mungkin Iya. nggak berharap apa namanya, mungkin orangnya nggak berniat flexing begitu. Tapi setidaknya rencana bisnis itu harus realistis. Jadi kalau kita targetnya setahun kira-kira dapat segini, oke ini mungkin bisa didapat ya, misalnya omsetnya sekian. Selanjutnya juga harus fleksibel. Nah, ini fleksibel ini juga penting karena sewaktu-waktu itu kondisi market, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian itu sedang berubah gitu. Sebagai contoh misal kita misal punya usaha gorengan. Nah, dalam rencana bisnis itu kita punya asumsi, harus buat asumsi apa namanya tuh, nilai atau harga bahan bakunya berapa gitu. Harga bahan baku minyak goreng misalnya sebelum naik 12.000, nah sekarang sudah naik. Akhirnya kita harus coba adjust bahwa ada peningkatan biaya minyak goreng menjadi misalkan 18.000 seliternya gitu. Nah, pemerintah pun juga kan membuat ada yang namanya APBN. APBN itu adalah rencana pemerintah mengeluarkan anggarannya dalam setahun ke depan, dan itu ada asumsi-asumsi. Pemerintah juga membuat asumsi 1 liter bahan, misalnya 1 liter BBM itu berapa, dan kalau naik berarti nanti ada pengeluaran karena misalnya ada yang harus disubsidi. Nah, sama pebisnis pun juga harus punya rencana bisnis, dan di situ nanti ada asumsi-asumsi dari misalnya biaya-biaya bahan baku. Ya, apalagi kalau misalnya kita punya usaha gorengan, kita nggak punya rencana bisnis dan di situ ada asumsi bahan baku, kita bingung kan ketika misalnya harga bahan bakunya naik, nah kita mau naikin berapa rupiah nih? Nah, Iya. kan jadinya gitu. Ketika Mm-mm. kita nggak naikin, kita nggak tahu dinaikin harganya seberapa, tiba-tiba pas dihitung akhirnya, loh kok saya rugi ya jadinya? Ya karena kita nggak punya nilai asumsi bahan baku. Nah, kalau di rencana bisnis itu nanti diajarkan membuat misalnya bahan baku berapa, dan nanti kita punya HPP-nya. HPP-nya harus tetap di berapa nih, biar margin keuntungannya masih tetap terjaga. Atau misalnya mau dipertahankan harganya, ya margin keuntungan jadinya mengecil. Nah, itu sih yang nanti diajarkan di kelas rencana bisnis. Seperti apa rencana bisnis yang efektif itu? Oke, untuk membuat rencana bisnis yang efektif, nah itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, sudah pasti ketika membuat rencana bisnis itu seperti yang tadi digambarkan di awal, seperti kita mau pergi ke suatu tempat. Nah, pergi ke suatu tempat itu dalam suatu usaha itu disebut dengan visi dan misi. Jadi kalau kita punya usaha, nah harus tentukan dulu visi dan misinya, usaha kita, toko kita ini akan seperti apa gitu. Jadi jangan sampai bikin bisnis itu kita nggak ngerti tujuannya atau visinya. Nah, ini jadinya kita bikin bisnis yang tanpa arah. Nah, itu juga salah. Setelah kita bisa menentukan visi dan misi, baru nanti kita buat analisa target pasarnya. Nah, di sini dijelaskan nanti ada yang namanya metodologi menggunakan SWOT ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Kemudian ada juga mekanisme steeple. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan di pelatihannya. Kemudian setelahnya kita akan membangun rencana bisnis yang maksimal. Jadi membangun rencana maksimal di sini adalah kita akan detailkan dari sisi analisa pasar, dan kemudian kita akan detailkan ke dalam rencana dari sisi strateginya gitu. Jadi strategi untuk kita dapetin pasar seperti apa. Jadi ibaratnya tuh seperti ini, kalau pasar itu kita analogikan seperti kolam yang di situ ada banyak ikan. Nah, kita bingung nih gimana ya caranya untuk kita ngambil ikannya itu, gitu. Nah, kita pikirin, kita bisa apa? Apakah kita bisa mancing atau kita bisa bikin jaring, gitu. Ya, jadi kita perlu, ibaratnya di situ kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan, kira-kira strategi apa yang nanti akan kita ambil untuk mengambil ikan tadi. Mau bikin pancing kah? Mau pakai jaring kah? Atau lain sebagainya. Setelah itu kita sudah tahu strategi rencananya, baru bikin anggaran atau budgeting-nya. Karena kan ketika bikin pancingan, bikin jaring itu ada anggarannya, anggaran untuk bikin itu. Nah, sama
Kalau toko ini misalnya ingin tokonya toko fisik atau toko online. Nah, kalau toko fisik ada anggarannya. Anggaran misalnya untuk bikin peralatan toko. Kalau online kita mau bikin misalnya tuh toko di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita detailkan, kita tuliskan ke dalam suatu dokumen yang namanya rencana bisnis. Nah, seperti itu Mas Am dalam gimana caranya kita bikin rencana bisnis yang efektif. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Jadi sekali lagi itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tentukan visi dan misi sampai dengan tuliskan nama dokumen rencana bisnis ya Mas ya. Nanti juga Betul. akan dibahas secara detail sama narasumber di kelas belajar membuat rencana bisnis untuk pemilik toko. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat karena selain teman-teman membeli pelatihan juga nanti juga bakal ada benefit dan lain sebagainya. Nanti bakal dibahas secara khusus di video kali ini. Oke, kita boleh lanjut nih Mas. Oke, jadi selanjutnya terkait tentang mohon tahap maaf, kelima. Mohon maaf, untuk yang dokumen apa yang perlu disiapkan mungkin dijawab secara singkat aja ya. Ya. Oke, siap. Mas, Boleh, itu Mas? ada remaining meeting times tuh? Iya, Masih iya. berikut ya? Masih, Mas, aman. Masih aman. Boleh, Mas, yang lanjut yang dokumen pertanyaan nomor 5. Oke, jadi ini menyambung dari penjelasan Mas Fauzan terkait tentang tuliskan dalam dokumen rencana bisnis. Jadi pertanyaannya, Mas, terkait tentang dokumen ini, apa saja dokumen rencana bisnis yang harus dipersiapkan oleh para entrepreneur atau para sobat cetak guru yang nantinya pengen memiliki sebuah toko atau yang pada saat ini sedang menjalankan tokonya? Oke. Nah, jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang nanti harus dipersiapkan. Yang pertama, tadi ya, visi misi itu biasanya akan dituangkan dalam ringkasan eksekutif. Jadi ini ibaratnya ringkasan eksekutif itu seperti kita bercerita tadi. Misalnya toko kita tuh kepengen jadi toko paling besar, misalnya se-Bandung. Misalnya toko kita pengen jadi yang paling eksis dan lain sebagainya. Kemudian kita buat juga latar belakang perusahaan, karena di sini dengan latar belakang ini untuk kita mengenalkan kepada calon investor kita. Jadi latar belakang perusahaan ini, kemudian tentang foundernya, tentang struktur organisasi dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kita buat analisis pasar dan marketing plan-nya. Nah, tadi seperti tadi yang dianalogikan di awal, kita ngelihat ada kolam nih, kolamnya ini ikannya apa aja. Jadi ikannya tuh macam-macam. Nah, kalau ikannya macam-macam, biasanya nanti umpannya juga macam-macam gitu. Nah, umpannya macam-macam ini kita bikin marketing plan gimana rencananya biar dapetin tuh ikannya. Sama bahwa dalam market itu ada jenis marketnya, ada segmentasi marketnya, ada orang yang yang kategorikan A, B, C, D itu ada tuh. Misalnya yang A itu pasti yang high income, B yang middle class, C yang low end, N yang N dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ analisis produksi kalau memang nanti tokonya itu ngebuat semacam ada biaya manufaktur atau biaya produksi. Dan di situ juga ada analisis sumber daya manusia mengenai kompetensi orang-orang ataupun pegawai yang akan direkrut. Dan kemudian ada yang namanya analisis keuangan. Nah, ini lebih menggambarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dan bagaimana nanti pengembalian modalnya. Kalau kita nanti minjem, nah gimana nih caranya nanti ngebalikin uang pinjamannya? Atau kalau ada orang investor, gimana nih biar investor ini dapat keuntungan dari dividen atau dari bagi hasil usahanya kita gitu. Dan selanjutnya juga ada rencana pengembangan usahanya. Jadi kalau usahanya ingin berkembang, kita bikin nih bisnis plan untuk pengembangan usahanya nanti kalau punya toko sembako. Nah, kalau punya toko sembako yang deket tuh seperti apa ya setelah sembako. Nah, misalnya kalau setelah sembako biasanya yang seperti misalkan barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, misalnya seperti pulsa, gas, air dan lain sebagainya. Dan di dokumen rencana bisnis itu juga harus ada resiko usaha. Jadi resiko usahanya harus kita mitigasi dari awal. Kira-kira resiko usaha yang berbahayanya itu apa aja gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaannya mengenai tadi ya untuk dokumen-dokumen apa yang nanti harus disiapkan dalam rencana bisnis. Oke, terima kasih Mas Fauzan, sangat jelas banget penjelasannya meskipun memang keterbatasan waktu juga, akan tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena
materi ini bakal dibahas secara detail dan secara tuntas lagi di kelasnya luar sekolah dengan judul belajar membuat rencana bisnis untuk pemilik toko ya Mas Fauzan ya. Di Ya, sana teman-teman ada sesi konsultasinya juga dan lain sebagainya. betul. Intinya semua yang disampaikan itu di dalam kelasnya itu adalah semua, kalau bahasa entrepreneurnya itu daging semua kayak gitu. Jadi manfaat semua, serat akan kaya manfaat ya, Mas Fauzan. Jadi teman-teman enggak pasti memiliki apa namanya ya berdampak positif terhadap diri teman-teman, terutama di program Kartu Prakerja seperti itu. Nah, selanjutnya terkait tentang apa sih Mas? Mungkin ini nanti bakal dijelaskan sama Mas Tegar mungkin ya. Mas Tegar ini adalah salah satu tim sukses dari luar sekolah yang sering berkomunikasi juga semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang ini alhamdulillah silaturahmi masih bisa terjalin dengan baik dengan Mas Tegar. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan dari teman-teman nih banyak banget di DM maupun WhatsApp dari catatan guru. Selain dari manfaat yang telah dijelaskan sama Mas Fauzan tadi yang lumayan banyak, apa manfaat lainnya yang membuat peserta ini wajib mengikuti pelatihan di luar sekolah, Oke. terutama di kelas belajar membuat rencana bisnis untuk pemilik toko? Oke, makasih banyak nih Mas Aam dan sobat catatan guru. Pastinya banyak banget keuntungan yang bisa didapatkan nih jika ikutan kelas di luar sekolah. Yang pertama nih Mas Aam dan sobat catatan guru, yang pertama adalah setelah mempelajari kelas ini, diharapkan teman-teman penonton setia catatan guru dapat membuat toko atau bisnisnya sendiri dengan perencanaan bisnis yang matang, yang telah dijelaskan juga oleh Mas Fauzan. Terus yang kedua adalah karena kelas luar sekolah telah memenuhi standar prakerja yang dipastikan mutu dan kualitasnya itu sangat baik. Yang ketiga, pemateri dari luar sekolah itu telah bersertifikasi BNSP dan telah dipercaya oleh lebih dari 830.000 peserta prakerja lainnya. Keempat, kelas luar sekolah itu tidak ada webinarnya. Dan yang kelima, paling sering dimention juga nih sama teman-teman luar sekolah, proses munculnya sertifikat luar sekolah di dashboard prakerja itu biasanya sangat cepat. Keenam, customer service luar sekolah juga yang selalu siap siaga untuk membantu teman-teman di WhatsApp atau DM Instagram official luar sekolah jika mengalami kendala apapun, baik tentang kelas ataupun hal lainnya seperti itu. Dan yang paling menarik nih Mas Aam dan sobat catatan guru, pastinya banyak keuntungan atau promo menarik jika mengikuti kelas prakerja di luar sekolah. Seperti itu, Mas Aam. Nah, terkait tentang promo tadi, Mas, kayaknya saya juga tertarik nih. Nah, Promo apa saja yang diberikan luar sekolah untuk teman-teman nih, khususnya peserta program Kartu Prakerja di tahun 2022 ini? Oke, promo menariknya apa aja? Yang pasti udah sobat catatan guru pun tahu dan sobat LS, itu peserta kalau beli kelas di luar sekolah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi setelah redeem voucher kelas, yakni pulsa sampai dengan Rp50.000 yang dapat ditukar saat itu juga secara real time tanpa perlu menunggu. Mungkin Mas Am juga sering memberitahukannya di video sebelumnya ya. Jadi itu keuntungan yang pertama nih, baru yang pertama. Juga peserta prakerja yang ikut kelas di luar sekolah berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 12 mini dan juga Samsung A22 5G dengan mengikuti kompetisi foto sertifikat kelas luar sekolah. Kalau belum cukup, masih juga ada nih yang lainnya. Teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah e-wallet, laptop Lenovo, TV Samsung 4K, emas seberat 5 gram, smartphone Samsung, modal usaha dengan hadiah cash puluhan juta, sampai motor Scoopy jika membeli kelas sebanyak-banyaknya di luar sekolah. Selain menggunakan metode pembayaran prakerja, ini juga berlaku untuk pembelian menggunakan GoPay dan ShopeePay. Nah, detail-detail promo tadi nih Mas Aam dan sobat catatan guru bisa dicek di search di Google di luarsekolah.com/promo untuk detail promo lebih lanjut seperti itu, atau bisa langsung ditanyakan ke customer service luar sekolah
di 0811 2021 444. Nah, jika masih kurang lagi nih, dan udah juga di-mention sama Mas Aam di sebelumnya, di awal video, kita ada giveaway e-wallet sebesar Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang jika bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar nih. Pertanyaannya adalah yang tadi bisa di-rewind gitu ya, yang telah dijelaskan oleh Mas Fauzan, kenapa kita harus membuat rencana bisnis yang baik? Nah, untuk 10 pertanyaan yang tercepat dan paling betul, itu akan dihubungi oleh tim luar sekolah dan catatan guru untuk mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp1.000.000 untuk 10 orang. Nah, mantap kan? Kira-kira begitulah Mas Aam. Oke, terima kasih Mas Tegar atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sepertinya teman-teman juga tertarik akan promo ini. Jadi teman-teman yang kebingungan seperti apa, kita sudah bahas ya dari catatan guru secara detail di video sebelumnya. Nanti linknya kita cantumkan di box deskripsi, dan terkait tentang link promo tadi juga kita cantumkan di link yang ada di box deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti tinggal dipelajari secara detailnya seperti itu. Sepertinya sudah dijelaskan sama dua narasumber kita terkait tentang yang disampaikan tadi. Promo-promonya juga sudah jelas. Jadi nanti teman-teman tinggal cek saja di link yang ada di box deskripsi. Dan sekali lagi, teman-teman, ini kesempatan ya, ada giveaway dari luar sekolah yang akan diberikan di video kali ini ya teman-teman. Jadi kalian jawab saja pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Tegar tadi. Oke, jadi pertanyaan terbaik nanti bakal dihubungi oleh tim catatan guru dan luar sekolah. Seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Fauzan dan Mas Tegar atas kesempatan mewawancari secara eksklusif ya. Semoga di next kesempatan nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa menyapa dari sobat catatan guru yang jumlahnya banyak nih pengikut dari catatan guru, kemudian membeli pelatihan di luar sekolah dari tahun 2021 seperti itu. Dan teman-teman, sekali lagi Mas Fauzan, ini bukan promosi, sebenarnya ini testimoni pribadi dan mereka sangat bahagia ya, terutama tadi Mas Tegar ada mengatakan sertifikat mereka itu cepat banget untuk tampil di dashboard. Kemungkinan 1-2 hari itu sudah ada di dashboard program Kartu Prakerja. Bahkan ada yang paginya menyelesaikan kelas, ya, paginya menyelesaikan kelas, sorenya itu sudah ada di dashboard program Kartu Prakerja. Dan inilah salah satu keunggulan dan salah satu faktor juga kami bisa bekerja sama dengan luar sekolah seperti itu, dengan pelayanannya yang sangat cepat, ramah, dan sebagainya. Oke, mungkin pesan terakhir buat sobat catatan guru dari Mas Fauzan dan Mas Tegar sebelum saya tutup pertemuan ini. Silakan Mas Fauzan. Oke, terima kasih Mas Am. Ya baik, terakhir dari kami, mudah-mudahan sobat catatan guru semua bisa nanti mengikuti pelatihan luar sekolah dengan memahami seluruh isinya, karena harapannya dengan memahami seluruh isinya, kita menjadi peserta di prakerja itu juga punya manfaat kepada diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita diberikan amanah mendapatkan kesempatan, karena kan nggak banyak ya yang dapat lolos gitu menjadi peserta prakerja, dan kita gunakan sebaik-baiknya di pelatihan ini. Dan harapannya sobat luar sekolah, sobat catatan guru yang ikut program di luar sekolah mendapatkan ilmunya, dan harapannya bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur yang sukses. Karena Indonesia bisa menjadi negara maju nanti di tahun 2045 itu dimulai dari sekarang. Apabila kalau sobat luar sekolah, sobat catatan guru yang ikut pelatihan dan menjadi seorang entrepreneur, nah, dan kemudian nanti di tahun 2045 nanti mungkin kira-kira sekitar 15 tahun lagi atau sekitar 25 tahun lagi itu kita bisa maju usahanya, itu juga akan menyumbang perekonomian terhadap negara yang kita cintai gitu. Jadi harapannya mulai dari sekarang kita mencoba atau bercita-cita menjadi orang yang sukses, dan ingat kesuksesan itu harus berproses, jangan sampai kepancing sama yang sekarang ini ya gitu, ketipu yang lagi dan heboh ya Mas ya. ya. Tapi Yang namanya usaha itu harus punya bagus. proses, betul. Ya. Dan proses itu dimulai adalah dengan membuat rencana. Dengan perencanaan,
itu insya Allah jika punya cita-cita usaha bisa menjadi sukses. Ya, mungkin itu saja harapan dari kami dan mudah-mudahan nanti sobat catatan guru yang ikut pelatihan bisa memahami pelatihannya dengan baik dengan seksama. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tegar ada tambahan? Udah cukup Mas, itu bagus buat endingnya, buat closingnya. Udah mantap. Oke, jadi ya seperti itu ya. Jadi teman-teman, segala sesuatu itu perlu proses, nggak ada yang instan ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dari hal-hal yang instan atau segala sesuatu yang cepat. Nah, itu biasanya memang endingnya nggak baik seperti itu. Jadi segala sesuatu itu berawal dari rencana yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, mungkin sudah cukup kita sampai di sini saja. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Sobat Catatan Guru sekalian, sehat selalu, dan yang paling penting kami dari Catatan Guru dan tim luar sekolah berdoa semoga teman-teman yang menonton video kali ini diberikan kelulusan di gelombang ke-24 dan seterusnya, karena memang jumlah peserta yang mendaftar dan jumlah peserta yang keterima itu presentasinya sangat kecil, dan semoga saja teman-teman mendapatkan kesempatan itu seperti itu. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.